bersama narasumber Salam Olahraga. Di kesempatan malam berbahagia ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang luar kece, di mana para pemain-pemain yang sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola khususnya di Liga Tarkam wilayah Ciayu Majakuning, ataupun juga terkenal di Liga Tarkam kita adalah Liga 4 atau Liga Seng, betul ya? Liga tertua. Liga tertua, itu dia, kasta tertua di persepak bolaan khususnya yang berada di wilayah Ciayu Majakuning. Masih tentunya di rangkaian acara OSB, obrolan setengah babak. Baik, langsung saja. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena saya juga sudah tidak sabar tentunya ingin stalking, kepo-kepo tentang kedua narasumber ini. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, mungkin para netizen, para pecinta penggiat sepak bola khususnya di dunia tarkam sudah tidak asing lagi melihat wajah-wajah kedua orang ini, ya. Kalau berada mereka di sana, saya sudah merasa minder karena kegantengannya lebih melebihi dari saya. Apalagi kalau sudah ada di lapangan, fans-fansnya sudah langsung berteriak di pinggir lapangan memberikan semangat bagi mereka berdua ini. Langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber. Silakan yang di samping kiri saya perkenalkan nama dan juga identitas pribadinya biar semua juga semakin dekat. Silakan. Nama pribadi. Ya. Panggilan di dunia tarkam. Ya. Iya. Sama nama aslinya. Nama aslinya boleh. Oke. Biar semua juga Di dunia tarkam aja. Di dunia tarkam ya. Sebelum di dunia tarkam, karena memang kadang-kadang seperti saya, nama asli dengan nama panggung pasti berbeda. Apalagi para pemain-pemain itu sebenarnya dari nama asli sampai nama di dunia sepak bola itu berbeda. Nah, di YouTube channel kali ini di Gemilang Raya Official, jangan lupa subscribe dulu. Kita akan lebih dalam menggali. Yang belum tahu juga pasti dari YouTube channel kita ini langsung tahu, oh ternyata nama asli si ini tuh bla 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 bla. Betul itu? Langsung aja. Silakan Kang. Iya. Ya, nama pribadi Firmansyah. Firmansyah. Ya, kalau bisa disebut Marcelo itu tahun 2014. Kan? 2014. Dari Firmansyah nama asli, namun sebutan di lapangan orang lebih terkenal dengan beliau ini adalah Marcelo. Posisi kalau boleh tahu? Posisi sebenarnya bisa di mana aja. Di mana aja? Seringnya kalau misalkan lagi berlaga di lapangan hijau, posisinya di mana? Gelandang serang. Gelandang serang. Wih, pastinya apalagi kalau gelandang serang pasti sudah betul-betul dapat semangat dari para penonton. Lanjut, sebelum kita bahas lagi, yang sebelah kirinya Kang Marcelo, ada siapa di sana? Nama saya Uus Rohana. Uus Rohana. Uus Rohana. Panggilan di lapangan Kang Uus? Uus aja. Atau ada nama lagi mungkin? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nama lain. Berarti Nama panggungnya Uus. nama panggungnya Uus. Oke, baik. Itu sudah banget. Sudah banget. Oke. Kita langsung akan bertanya-tanya tentunya dengan kedua narasumber kita ini. Pertama dengan Kang Marcelo. Nah, kalau boleh tahu Kang Marcelo, terjun di dunia persepak bolaan sejak tahun berapa? Karir di junior dulu ya. Ya, junior. Di junior itu sebenarnya udah lama. Boleh agak sedikit dikeraskan suaranya biar Sudah lama ya. Kalau di junior itu sudah lama. tahun berapa mungkin masih ingat? Tahun 2007. Itu 2007 Kang Marcelo SMA. Oke, berarti yang usia 16-17 tahun ya. 17 tahun. Dulu bergabung di mana ataupun latihan di mana kalau boleh tahu? Kalau latihan itu di desa saya. Desanya di mana? Cibingbing. Cibingbing. Oh, orang Cibingbing harus bangga. Ini pemain gacong kita dari Cibingbing. Di ujung. Di ujung. Kuningan Timur ya, perbatasan dengan Jawa Tengah betul ya. Lanjut Kang Marcelo. 2007 ikut karir junior di Persik Junior. Persik Junior. Tempatnya Suratin. Suratin. Oke. Piala Suratin. Sama Kang Uus juga. Oh, satu angkatan berarti. Satu angkatan. Satu diklat juga. Satu diklat. Oke. Kalau latihan kan sering di Luragung. Di Luragung. Oke. Di Stadion Ibrahim Haji ya di sana ya. Betul. Di Ibrahim Haji 2007, terus lanjut 2008 ke agak ke level senior. Widih. Ya. Luar biasa. 2009 tepatnya, tapi terbentur sama kuliah. Oh gitu. Dulu kuliah pada saat itu di mana Habis? Di Kuningan atau di luar Kuningan? Kalau kuliah di Unsil, Tasikmalaya. Unsil Tasikmalaya jurusan? Jurusan olahraga. Oh, masih satu level lah ya. Satu level. Iya, betul. Satu level, kebentur kuliah, jadi fokusnya terbagi dua. Oke. Antara kuliah sama sepak bola. Dari sana sudah mulai banyak job-job tawaran-tawaran untuk main bola tentunya ya. Kalau job tawaran Tarakam seperti itu
fokusnya karena di kuliah di Tasik, jadi daerah-daerah Tasik aja. Oh, Priangan. tetap ngambil Priangan, daerah Priangan sana kan ya, berarti Ciamis, sama Pangandaran, Priangan Timur sana ya. Tasik Selatan. Oke. Tapi berarti walaupun posisi pada saat itu masih kuliah, tetap juga masih bergelut juga Masih di bergelut. dunia Tarkam. Sambilan lah. Sambilan ya. Sambilan. Itu sudah menjadi profesi mungkin ya kan? Untuk nambah-nambah dulu. Nambah Biaya uang kuliah. jajan, biaya kuliah. Ah, Itu ah. sambil Tarkam bisa membiayai biaya kosan, Nah. biaya makan seperti itu. Nah, kita langsung bergeser lagi ke narasumber yang kedua dengan Kang Uus Rohana. Iya, Kang Uus Rohana boleh juga sama seperti tadi kata Mas Yowo, bercerita sedikit pengalaman awal muasal dulu di usia berapakah, tahun berapakah mulai terjun di lapangan hijau, dan tentunya karena mereka ini sering satu paket. Mereka kadang-kadang bermain ketika ada klub yang memohon jasanya kepada mereka. Ada beberapa pemain sebetulnya banyak, ada 4-5 orang yang satu paketan dengan mereka. Namun pada malam hari ini hanya berdua ini yang bisa saya undang dan bisa datang ke sini karena memang dengan kesibukan para pemain gacong lainnya. Nah, lanjut Kang Uus, pengalaman pada saat menjadi pemain sepak bola dan awal karir terjun di dunia sepak bola. Untuk karir hampir sama, cuman awal saya menggeluti sepak bola itu dari kecil. Dari SD sudah suka main bola lah. Kelas berapa itu Kang Uus kalau boleh tahu dulu? Ya kelas 3 ke atas, kelas 3, 4, 5, 6. Itu sudah mulai ikut diklat? Belum. Oh belum, masih ikut sana. Masih sama anak-anak. Anak-anak biasa lah, namanya anak kecil sering main, apalagi laki-laki gitu ya. Iya. Oke. Masuk SMP, saya masuk SSB, Sekolah Sepak Bola. SSPD Di Luragung. di Luragung juga sama berarti ya? Ya, kita itu sebenarnya jarang bareng. Aha. Cuman kita itu kalau istilahnya satu yayasan. Wih, satu Beda yayasan. SSB tapi satu yayasan. Oke. Saya tunas muda, Aha. dia Tunas mandiri. tunas mandiri. Tunas muda dengan tunas mandiri. Oke. Yang itunya yang pusatnya Aha. Tunas Inti Jaya. Tunas Inti Jaya. Berarti masih satu ya, naungan berarti Satu sebenarnya. naungan. Tunas muda, tunas mandiri dan tunas Jadi Inti. sebetulnya kita dari kecil udah bareng, Sudah bareng. Marcelo. Sudah kenal juga dengan Kang Marcel dulu? Waktu itu belum. Oh, belum. Cuman sering jadi lawan, jadi lawan sparring tuh. Oh, Kita kan begitu. juga sparring antara Ah, SSB. ya. Sering. Berarti belum ada chemistry. Belum. Belum ada kedekatan gitu ya. Nah, itu tahun berapa berarti Kang Uus? Dulu Ya waktu 2007 juga. 2006. 2006 sudah mulai terjun. Nah, kalau boleh tahu posisi favorit kalau di Liga Tarkam Kang Uus apa? Nah, posisi saya kebetulan pemain belakang. Wih, ini nih backupannya sang penjaga gawang. Nah, betul. Nah, Pemain bertahan. Pemain bertahan. Kalau ada penyerang lawan yang sudah hampir mendekati gawang yang dijaga Kang Uus dengan penjaga gawang, tentunya siap-siap saja langsung disikat, dijegal. Nah, itu kan tugasnya betul ya. Tugasnya seperti itu ya. Nah, ya, berbicara mengenai sepak bola, bahkan ada tagline di dunia sepak bola para pemain, kita menjadi musuh itu hanya 90 menit katakan. Di luar itu kita ini saudara. Benar. Betul. Masalahnya Nah. ya yang striker itu Nah, ini dia. di lain kesempatan jadi satu tim. Barengan malah ya. Iya, jadi satu tim. Jadi gimana tuh? Ada rasa canggung atau malah Ya, ketawa sendiri? awalnya canggung. Atau minta maaf misalkan hampura ya orang di sini. Nah, gini, Ya. awalnya canggung. Nah, kita ngobrol. Saya juga pernah main di sana. Heeh. Nah, saya juga main. Waktu Betul. itu lawannya ini nih. Hmm. Nah, wah ini saya keingat. Oh, ini lawan yang pernah ikut saya waktu itu. Nah, terus nyambung ngobrol. Oh, kamu nih yang ngajar saya. Jadi saya ingat ya, oh kamu yang waktu itu ngejegal saya sampai saya cedera, dan lain-lain mungkin Iya. gitu ya. Tapi sekarang Enggak, gitu. enggak ada. Menjadi- enggak Iya, berkepanjangan. ada berkepanjangan. Itu dia guys. Makanya sebetulnya para pemain kalau memang ya terkesan terlihat garang ataupun memang itu ketika mereka sudah di lapangan hijau. Iya. Di waktu 90 menit itu. Setelah itu ya mereka tetap bersahabat dan memang tetap bisa seperti semula gitu ya. Iya. Atau mungkin Kang Uus nih dengan Kang Marcel pernah nggak versus berbeda tim? Oh, sering. Sering. Kalau perlu sering. Nah, Sering. ini juga mungkin kadang-kadang menjadi hal yang unik juga ya ketika mereka dari mulai awal berkarir sampai sekarang pun terlibat di bidang raya juga sering ikut latihan ya Kang Uus sama Kang Marcelo ini ya. Nah, misalkan yang biasanya latihan bareng, ternyata pas pada saat ada Tarkam justru malah mereka dipisahkan ya dengan malah menjadi musuh lah katakan sederhana. Kira-kira kan, oh itu mah pembaturan misalkan, itu mah teman gitu kan,
main pun mungkin nggak maksimal atau gimana misalkan dari Kang Marcelo? Atau tetap memposisikan saya mah itu mah walaupun itu tetap musuh sesuai dengan tugas saya sebagai gelandang striker, bagaimana caranya untuk memberi umpan ataupun mencetak gol, ataupun sama halnya dengan Kang Uus misalkan yang defender sebagai penjaga backup penjaga gawang ketika melihat Kang Marcelo sebagai gelandang striker yang akan menyerang pertahanan dari Kang Uus, ya sebagai pemain harus profesional. Gimana? Saya pribadi kalau sama Uus kan kebanyakannya satu tim ya. Satu tim keseringannya. Cuman pernah juga. Nah itu pada saat waktu beda tim itu waktu masih junior. Masih junior tapi ya. Junior di Tarkam cuman jarang jadi musuh. Oke, berarti selama ini di dunia Tarkam masih sering. Tapi kalau misalkan ketemu jadi musuh, ya kita kan profesional. Betul. Kayak juga dia udah komitmen dari awal ya. Kita membela tim tersebut. Tim yang sedang kita harus profesional kalau di lapangan. Kalau kamu sama halnya sebenarnya. Sama. Jadi tadi seperti saya buka bahwasanya mereka juga sering bermain ataupun bahkan sampai detik ini sering ikut berlatih di klub kita di Gemilang Raya FC Cidahu. Nah, awal bergabung kalau Kang Marcelo dengan Kang Uus bergabung dengan teman-teman dari manajemen Gemilang Raya itu kapan? Masih ingat kan? 2000 berapa kah? Kalau tahunnya saya lupa kayaknya. Tapi kurang lebih berapa tahun yang lalu? 3-4 tahun mungkin ada? Di mana, Bos? Terakhir di 2014 mungkin atau 2016. Oh iya, saya ingat. Nah, Saya ingat di Desa Kertawinangun. oh iya, itu berarti betul Bogor, 2015 2016. Ya, 2015 itu. Saya waktu itu diajak sama manajer yang sekarang. Ya, Pak Arif betul. Arif Eka. Saya gabung bersama Ferry yang sekarang di Ferry Sejaro yang sekarang di Persela. Oke. Ferry, terus ada seniornya juga Trisna. Kipernya Polo. Oh, Kang Polo, betul. Legend. Legend ini. Betul. Saya sudah lama nggak ketemu dengan Kang Polo ya. Boleh mungkin Kang Polo kalau yang nonton, oke. Silakan komen di laman Gemilang. Ya, pasti itu awal saya gabung, terus sampai ke sini nyaman sama. Nah itu menjadi alasan ya. Ya. Nah alasan ketika Marcelo ingin ikut berlatih dan bergabung dengan tim Gemilang Raya apa sih biar teman-teman juga pada tahu? Kalau alasannya mungkin yang pertama tadi nyaman, jadi sudah seperti keluarga lah. Betul. Seperti keluarga. Jadi terus kan di sini ada teman kayak Uus Ya. seperti itu. Jadi berasa banget keluarganya. Kebersamaannya di sini seperti itu. Kalau kamu Us, boleh awal berkarir dulu selain ikut diklat di SSB dan juga sekarang juga betul-betul bergabung di Gemilang Raya. Kira-kira awal karir seperti apa dan apa yang menjadi motivasi ataupun alasan Kang Uus juga sama masih sampai detik ini bergabung tentunya bersama teman-teman dari Gemilang Raya? Awal saya bergabung di Gemilang Raya itu tahun 2014 atau 15. Ya. Waktu itu Gemilang Raya ikut mewakili Kodam. Oh ya, Kodam Siliwangi yang Bandung ya. Siliwangi. Betul. Itu saya Kodam pertama Raya. ikut di situ. Ya. Tapi ikutnya itu pas finalnya aja. Pas finalnya saja. Nah, Siap. waktu itu saya baru masuk kerja. Ya, baru masuk kerja. Masuk kerja, nah. Sedangkan main pagi. Mhm. Nah, ada main pagi atau pagi siang gitu. Jadi saya karena baru masuk kerja, jadi saya nggak enak ninggalin kerja. Betul. Nah, Betul. itu pertama kali dan 2016 saya nikah sama orang sini, orang Cidahu. Kebetulan dapat jodoh orang Cidahu. Dapat jodoh. Oh, luar biasa. Dijodohin mungkin. Dijodohin? Mungkin. Mungkin Enggak. saksi, salah satu saksi. Oh mungkin. Enggak, enggak dijodohin. Pembelaan. Enggak. Lanjut. Ya. Enggak, 2016 saya nikah sama orang Cidahu. Jadi dari 2016 ke sini saya lebih intensif latihan di Gemilang Raya. Dan secara kewarganegaraan juga sudah menjadi Udah warga Cidahu. Oh, jadi berarti memang Iya. aktivitas juga sudah di Cidahu. Iya. Nah, oke. Alasan lain mungkin yang selama ini dirasakan ketika Kang Uus bergabung dengan teman-teman di manajemen Gemilang Raya. Apa sih yang dirasakan tadi kalau misalkan Kang Marcelo menyampaikan karena nyaman, seperti seolah-olah keluarga ataupun tidak ada jenak di tempat kita. Apakah sama dengan Kang Uus? Sebetulnya sama aja. Yang pertama nyaman, yang kedua kekeluargaannya lebih erat. Nah, yang
ketiga yang berikutnya programnya jelas, progres kedepannya bagus Dari Dan pola latihan dan pengembangannya. Iya. Jadi dari segi manajemennya juga sudah bagus, teratur gitu. Terus pokoknya itulah nyaman gitu. Nyaman. Kalau boleh tahu senyaman apa sih ketika Uus sedang berada dengan kawan-kawan di Gemilang Raya, baik itu tentang sedang main ataupun nongkrong ataupun dan lain-lain, dengan ketika berada di rumah dengan istri. Nyamannya itu gimana sih biar teman-teman tahu? Nyaman dengan istri atau nyaman ketika sedang berada di teman-teman dengan berkumpul dengan teman-teman para pemain gajah, khususnya di Gemilang Raya. Wah sedikit mungkin ya. Aduh. Buat istrinya jangan tersinggung ya. Ini hanya sebatas intermezzo saja. Nanti nonton istrinya. Bahaya. Mungkin ada nggak sih pembeda ataukah memang ya jelas lah ya namanya seorang ayah. Masalah juga sudah nikah ya Mas? Sudah. Ya, pasti justru istri di rumah dan anak menjadi motivasi dan memberikan dukungan tersendiri dan tentunya semangat buat seorang ayah di mana mereka menjadikan sepak bola sebagai ladang amal dia untuk mencari nafkah gitu ya. Tentunya dengan dukungan dengan support dari keluarga tercinta. Nah, selama ini ya pernah nggak merasakan hal-hal yang menjadi konflik mungkin, ataukah memang namanya so far so good kok istri saya mendukung dan insya Allah istri saya percaya mengalami seperti itu Mas Mas? Kalau saya pergi kemanapun kalau udah di bola, saya sudah mengizinkan. Oh begitu. 100% mengizinkan. 100% mengizinkan. Karena memang pasti balik ke rumah dapat uang buat Ya seperti itu. Itulah ya. Oke. Kalau kamu sama juga? Sama juga istri mendukung karena dia juga pemain voli kebetulan. Oh sama pemain olahraga juga. Olahraga. Betul. Jadi asal alasannya main bola, pasti didukung. Oke, ini menarik ini ya. Ini menarik. Uus seorang defender ataupun pemain bertahan. Istrinya seorang pemain voli, di mana kalau voli tidak jauh masih jago nyemes misalkan. Nanti kalau misalkan istrinya lagi nyemes, sama Uus langsung dijegal. Itu benar. Langsung gitu ya. Oh iya, ini ya. Nah, selama ini sampai sekarang 2020, katanya awal karir kan kurang lebih sama ya 2007 mulai dunia sepak bola. Khususnya di Gemilang Raya, pernah nggak juga menorehkan prestasi dan menjadi kebanggaan mungkin bagi para pemain ketika pas pada saat Gemilang Raya sedang saya dukung, sedang saya bela, ternyata menang. Nah, prestasi tertinggi apa yang pernah dirasakan oleh teman-teman berdua ini? Dari Kang Marcelo selama bermain bersama Gemilang Raya. Kalau di Gemilang Raya, kalau piala mungkin ada 3 atau 2 ya kalau nggak salah. Itu kalau yang masih diingat pada saat apa itu? Ya waktu di Kertawinangun. Pertama. Oke. Itu pas awal 2014 2015 ya. Di situ terus satu lagi di Tegal waktu itu. Di Tegal. Iya, betul. Di Tegal. Sama ya. Itu kalau kemarin di Tegal itu juara berapa? Juara 2 apa 3? 3 kayaknya. Juara 3. Oke. 3. Pas pada saat semifinal berarti melawan, mungkin enggak? Atau sudah lupa tim lawan pada saat itu di Tegal? Semifinal kalah. Semifinal kalah dengan tim Kalau nggak salah semifinal itu pemain-pemainnya pemain liga semua. pemain liga semua ya. Liga 2 lah. Oh, Liga gitu. 2 anak-anak Semarang, anak kenal. Oke, berarti juara ketiga pada saat Tarkam di Tegal ya. Ya. Mungkin masih sambil mengingat-mengingat ya Kang Marcelo sama Kang Uus nih, memori pernah piala di antara sebanyak piala ini yang pernah diboyong sama Kang Marcelo sama Kang Uus, piala yang mana boleh? Nih, biar juga teman-teman YouTuber netizen juga tahu nih. Boleh kita berbalik sedikit ya. Lihat ini banyak memang seperti yang saya sampaikan di podcast awal di USD di part pertama bersama manajer. Memang ini luar biasa nih. Penghargaan piala-piala. Kalau ini terakhir kemarin sebelum pandemik ya. Yang ini Kang Uus. Ini Uus. Luar biasa. Ini hadiahnya sampai 10 juta ya. 10 juta. Dan itu menjadi ini di Nadran ya. Nadran. Betul, di wilayah pesisir sana di sisi pantai karena dan lumayan berpengaruhnya. Wah, Gemilang Raya sudah mulai namanya dikenal oleh orang khususnya di wilayah Jawa Tengah ke sana ya. Kalau Kang Marcelo ada yang diingat kalau Anda ini juara 1 turnamen sepak bola sama Kang Uus pernah. Itu menjadi kebanggaan tersendiri juga ya Kang Uus ya. Ini Kertasari. Pernah Kertasari? Ya, ya.
Juara 3. Wah. Berarti benar. Ini. 3 ya. Wah, tahun 2018 juara 3 turnamen sepak bola Kertasari Cup. Itu pas pada saat Kang Masra juga membela tim Gemilang Raya. Nah, dari pengalaman ini, ada nggak sih terasa kebanggaan dari Kang Masra sendiri? Ketika sedang dipercaya lah ya, dipercaya oleh salah satu klub, misalkan Gemilang Raya, ternyata juga membuahkan hasil. Apa sih yang dirasa kebanggaan apa sih? Kalau saya pribadi kan pasti bangga lah. Betul. Bukan buat diri saya pribadi Betul. bangganya, tapi buat kebanggaan buat tim semua. Iya. Karena kan saya membawa tim tersebut, saya berhasil minimal saya membawa piala. Kamu prestasi. Sama. Saya ingat kata pelatih waktu kecil, ya, namanya Anas Nasrun. Anas Nasrun, betul. Itu pelatih saya dari kecil. Oh begitu. Dari SSB itu pelatih saya. Siap. Boleh. Dia pernah berkata, untuk sepak bola buat mereka tersenyum. Untuk sepak bola buat mereka tersenyum. Nah, dalam Oke. artian dalam artian buat mereka tersenyum itu dari manajemen sampai ke pemain itu harus dibuat tersenyum. Harus dibuat tersenyum. Betul. Mungkin kata-kata itu mewakili dari Beberapa piala yang dibawa oleh jadi Kang kita juara itu mungkin mereka tersenyum. pasti tersenyum dan bahagia sekali. Bahagia. Betul. Itu juga menjadi spirit dan kebanggaan. Iya. Nah, tadi berbicara mengenai pengalaman dan juga prestasi-prestasi yang pernah ditorehkan khususnya di Gemilang Raya. Nah, mungkin teman-teman para netizen, YouTubers dan juga para penggiat sepak bola, apalagi kalau mereka ini kan emang sudah tidak asing di dunia tarkam. Mungkin penasaran ya, khususnya mungkin para manajer-manajer klub-klub lain di sana di luar sana yang menyaksikan YouTube channel Gemilang Raya Official ini, sebenarnya pengen kepo ya, pengen tahu sebenarnya berapa sih rate tertinggi bayaran. Wah, ini boleh dong kasih bocorannya ke kita yang ada di sini biar teman-teman berarti kalau misalkan mau ngambil Marcelo ataupun mau ngambil Lupus minimal harus bayar per sekali turun ke lapangan itu 1 juta atau berapa gitu. Nah, boleh mungkin Kang Marodi kasih bocoran lah gitu ya. Apalagi kan mereka berdua sering di-calling oleh para agen-agen. Ini ada tarkam di sini, mau nggak? Kira-kira berapa nih bayarannya? Apalagi sudah mulai masuk di wilayah Liga Tarkam Jabodetabek. Apakah mungkin mempengaruhi juga rate ataupun standar bayaran mungkin kalau sekarang ini berbicara masalah komersil ya? Karena ya ini memang betul. Kenapa saya bukan berarti saya ingin starting ataupun kepo hanya kepo saja, karena memang mereka jelas menjadikan ladang mencari nafkah mereka ini dari dunia sepak bola salah satunya, di mana ya di belakang mereka sudah ada keluarga dan istri tercinta yang menunggu ya dengan hasil upaya ikhtiar seorang ayah ataupun keluarga. Silakan, Kang Marcelo. Nah, jangan senyum-senyum kamu juga ya. Ya kalau nominal ya, saya kira nggak etis lah. Oh gitu ya. Nggak etisnya Jangan begini. disebut. Nggak etisnya begini ya. Gimana? Kalau saya ngomong besar, Nah. nanti dikiranya ria. Oh iya. Betul. Ya, kalau murah, asap piraku. Asap piraku, yang mau asap piraku tahu asap piraku nanti ada translate atau terjemahannya ya di bawah ini. Ini nomor HP-nya aja sebutin. Iya. Nah, boleh. Kalau Sambil mau promosi misalkan gratis ya. promosi. Dan ini juga termasuk YouTubers juga guys ya. Punya YouTube channel sendiri juga, kalian nanti setelah ini juga selain di Gemilang Raya Official juga pasti akan disiarkan di YouTube. Boleh sambil promosi tayang. Sebelum nanti kita closing statement tentunya berbagi pengalaman, berbagi motivasi dari kedua narasumber kita. Silakan boleh yang mau tahu nih, yang pengen nanya-nanya, Kang, Abi mau main nih di Tegal. Saya pengen salah satu pemainnya akan berapa sih Kang rate-nya, bayarannya? Boleh nomor handphonenya di-share aja di sini. Enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, silakan disebut. Ya nomor handphone. Ya Yoi. bisa aja ya. Oke, silakan yang punya pulpen siapkan kertas, pulpennya ditulis, nomornya boleh Kang? Ya 0822 4092 0665. Oke, tadi sudah disebutkan ya nomor telepon Kang Bisa Marcelo. di IG Firman Samasyo. Oke, punya Instagram juga, Ya. Firmansyah Marcelo. YouTube juga ada. YouTube channelnya apa? Jangan lupa subscribe dan like. Iya, apa YouTube channelnya? Marcelo Channel. Marcelo Channel. Ya. Oke guys, jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis ya. Oke, kalau Kang Mus tadi, apakah juga Kang Mus merasa
ini di ruang publik dilihat oleh banyak orang, itu hal pribadi yang mungkin bisa disampaikan ketika ada yang menghubungi saja di sana seperti itu. Ya, jangan disebutkan nominalnya karena nggak perlu aja lah. Nggak perlu ya. Nah, Oke, mending langsung aja. langsung aja boleh. Jawab. Bisa juga kayak Marcelo. Nomornya boleh bisa lagi, boleh? Kalau di dunia tarkam itu kan Aha. ada istilahnya mandor. Oh, mandor, agen. Iya. Iya, Mandor. Seperti itu. Iya, boleh. Udah cukup aja Kang Marcelo yang sebutin nomornya, nanti yang butuh pemain tinggal kontak aja Mas Marcelo. Karena gini, kita kan sukanya paketan. Paketan. Nah, Oke. Jadi Satu paket berapa pemain sih kalau boleh? tergantung Kebutuhan. si bosnya minta berapa, Hmm? berapa pemain, nanti kita carikan pemain yang lain. Misalkan yang biasa kita main aja paketan Minimal berapa? Biasanya berapa orang? 5? Lima. 5 orang. Atau bisa bahkan paket 11. 11 juga bisa. Bisa ya? Hmm. Nanti tinggal Bang Mandor berarti ya. Bang Mandor. Oke. Luar biasa ya ternyata. Tinggal kontak aja Bang Mandor. Ada manajemennya sendiri ya, manajernya atau sebutan lebih akrabnya Bang Mandor ini berarti yang mengatur pemain-pemain ketika ada panggilan job untuk di tarkaman ya. Oke, silakan buat teman-teman penggiat sepak bola, para bos-bos klub-klub di luar sana yang menyaksikan YouTube channel dari Bilaraya Official, khususnya dari kedua pemain ini dan sumber yang mau tahu ataupun mau menggunakan jasa mereka, ya dari mereka berdua boleh nanti tadi yang seperti yang sama Kang Marcelo sudah sampaikan, nanti ada nomor handphonenya bisa langsung ketemu dengan mandornya langsung. Saya bangga ini ya, ketemu Bang Mandor yang selalu juga mencari bibit-bibit para pemain yang selalu berlaga di Liga Tarkam. Tadi juga jangan lupa subscribe selain di YouTube channel kami di Bilaraya Official. Kang Marcelo juga ada Marcelo Channel yang juga akan menyiarkan secara eksklusif tentunya pembicaraan kita di OSB obrolan setengah babak di kali ini. Sebelum kita akhiri closing statement dari kedua narasumber kita, baik dari Kang Marcelo ataupun juga Kang Uus, tadi sudah berbagi pengalaman, kisah pelik, kisah unik selama menjadi pemain Tarkam. Sekarang motivasi. Berbagi motivasi kepada para teman-teman yang juga punya minat interesting di dunia sepak bola, yang juga mungkin dalam hati kecil sama ingin juga seperti kedua narasumber ini untuk proses mengeksplorasi kemampuan sepak bolanya dengan bermain di liga-liga Tarkam ataupun dunia sepak bola. Silakan dari Kang Mas dulu, motivasi di closing statement kali ini, motivasi untuk para pemain-pemain di luar sana. Ya mungkin motivasi sedikit lah buat junior atau umurnya yang di bawah saya yang Siap. ingin menggeluti fokus di dunia sepak bola, terus berlatih. Yang utama terus berlatih. Jangan sampai bukan mendobelkan ya. Jadi kalau mau fokus di sepak bola. Fokuskan. Okay. Terus jangan sampai kita cari uang dulu. Oke. Mindsetnya harus dirubah. dulu. Oke. Jangan cari uang dulu. Yang penting kita bagaimana kita mengeluarkan kemampuan di tengah lapangan dengan baik aja, seperti itu. Karena ketika kemampuan yang kita sudah keluarkan, uang pun akan sendirinya seperti mengikuti dan sesuai dengan. Jangan sampai ada agen yang telepon minta nominal dulu disebutin. Misalkan sekian. Nah, bayarnya berapa sih? Jangan sampai seperti itu. Biarkanlah orang lain yang membantu kita. Oh, seperti itu. Ya, biarkan orang lain yang membantu. Sudah teruji tentunya kualitasnya. Kalau tadi dari Marcelo, belajar, latihan terus dan fokus ya. Kalau dari Kang Uus, boleh sedikit. Sebetulnya sama aja. Intinya di sepak bola itu untuk junior. Ya. Untuk junior latihan yang rajin karena proses tidak akan hasil tidak akan mengkhianati proses. Oke. Siap. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi teruslah berlatih dan terus tentunya berbagi pengalaman dengan para senior-senior yang memang sudah biasa berlatih dan terjun di dunia sepak bola dengan pengalaman-pengalaman yang didapat juga tentunya penguatan ilmu bagaimana bisa menjadi pemain yang hebat. Oke, Kang Marcelo dan juga Kang Uus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebetulnya saya seperti yang disampaikan Kang Marcelo pengen sampai 8 hari 8 malam terus berbincang ngobrol. Apalagi tadi masih banyak ya hal-hal yang sekiranya tadi dari pengalaman-pengalaman uniknya masih banyak sekali kejadian yang telah mereka alami. Namun karena memang
terbatas dengan waktu. Untuk itu, saya Abi Agung beserta narasumber hebat kita ini. Tepuk tangan untuk narasumber sekali lagi. Terima kasih atas waktu sudah bisa hadir di UST obrolan setengah babak. Sampai jumpa di part selanjutnya dengan bersama Abi Agung dan juga bersama narasumber lainnya yang akan berbicara dan berbagi pengalaman tentang dunia sepak bola yang ada di Kuningan. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe dulu guys di YouTube channelnya Gembira Rayu Official, like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, loncengnya biar ketika kita sudah upload setiap aktivitas kita, selalu juga teman-teman YouTubers dan juga netizen selalu mengikuti dan menyaksikan info-info terbaru dari Gemilang Raya Official. Yang ingin merchandise, spesial dari Gemilang Raya di part selanjutnya nanti akan kita bagikan merchandise eksklusif khusus para netizen YouTubers yang selalu menyaksikan Gemilang Raya. Tentunya bersama sponsor-sponsor hebat kita yang akan memberikan giveaway kepada para netizen sekalian. Untuk itu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih para netizen YouTubers. Salam hormat. Saya Abi Agung beserta narasumber undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.